minta kepada Tuhan itu membuat hati saya terharu dan bahkan membuat saat saya merenungkan pertolongan Tuhan itu bahkan membuat air mata saya mengalir itu air mata kebahagiaan oleh karena pertolongan Tuhan yang lipat pada waktu itu. Oleh sebab itu saudara, karena juga kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan saudara, ya. Di sini dulu dikatakan pertolongan Tuhan kita pernah terlambat. Karena kalau dari sudut pandang kita, manusia sangat berbeda dari sudut pandangnya Tuhan. Ada kalanya memang dari sudut pandangnya Tuhan, Tuhan tahu kapan dia harus bertindak respect untuk menolong kita. Tetapi kalau kita dari sudut pandang dari sudut pandang kita sebagai manusia, karena kita merasa pertolongan ini sudah terlambat dan sangat terlambat untuk menolong kehidupan kita. Dan pada saat ini kita boleh sama-sama belajar untuk tidak memakai dari sudut pandang kita secara manusia, ketika kita memahami akan rencana Tuhan dan memakai sudut pandangnya Tuhan, karena itu sangat jauh berbeda, saudara. Waktunya Tuhan juga dan dari waktunya manusia sangat jauh berbeda, saudara. Kalau kita dalam Tuhan, mungkin dalam daripada apa yang dikatakan bahwa dalam apa yang satu hari waktu Tuhan adalah 1.000 tahun untuk manusia, dari waktu itu juga sangat berbeda, saudara. Oleh sebab itu, saudara, pada saat siang sahabat ini mari kita akan belajar merenungkan firman Tuhan, bagi kita makna dan firman Tuhan boleh kita belajar pada saat ini. Baik saudara, pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat bagi kita maknanya yang pertama adalah saudara, kita tahu pertolongan Tuhan yang pernah terlambat memiliki makna bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti dan akan selalu menolong kita pada waktu kita perlu ditolong. Jadi seperti saya sampaikan tadi saudara, bahwa kita tahu sebenarnya kapan waktunya Tuhan menolong kita pada saat kita harus ditolong. Dan kita dilihat dari Matius pasal 4, ini adalah kisahnya Petrus, saudara, di mana dia saat dia berjalan di atas air, kala itu dia bimbang, saudara, sehingga dia hampir tenggelam. Kalau dibacakan, saya minta Bapak dia yang membacakannya. Bagi saya saudara sangat membantu. Seperti kalau ada seorang berkata menonton, maka ini yang lebih penting mengerti bagi kita lebih jelas untuk dipegang firman Tuhan itu. Kalau dibacakan di Matius 4 Matius 14 ayat 30 sampai 32. Matius 14 ayat 30 sampai 32, demikian ayat 30. Tetapi ketika dirasanya Matius 14 ayat 30, demikian bunyinya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, di sini kisahnya saudara, ketika Petrus mulai bimbang, dia hampir tenggelam, saudara. Maka ketika itu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan untuk menolong dia. Pada saat ini Tuhan langsung respect menolong Petrus, saudara, karena dia tahu bahwa Petrus sangat butuh pertolongan saat itu juga, sehingga Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Dikatakan ayat 32 tadi, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Maka seketika itu juga masalah Petrus saat ini selesai, saudara, ya. Kemudian juga firman ini menjadi pelajaran buat kita sebagai umat Tuhan yang selalu berharap pada Tuhan. Melalui pelajaran ini, di mana kisah Petrus ini yang hampir tenggelam, saat ini juga Tuhan tahu bagaimana dia respect langsung menolong Petrus sehingga dia tidak tenggelam. Kemudian saudara, yang kedua, pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat juga memiliki makna bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita jika Tuhan berkenan dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kita percaya saudara bahwa Tuhan juga pasti menolong kita jika Tuhan berkenan dan tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong kita. Di mana di Alkitab juga banyak
orang. Inilah di mana orang-orang di situ sudah banyak yang disembuhkan oleh Yesus oleh karena belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14 demikian bunyinya, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Iya, ini adalah perkara sakitnya saudara. Walaupun pada saat ini kita mungkin seperti saya dan keluarga kami dari umumnya Yesua tidak berani sakit, ini menjadi hubungan bagi saya percaya bahwa Tuhan nanti akan menjawab sebelum saya tepat. Kalau memang pada saat ini belum Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan saudara, tapi kita salah satu pengalaman yang hidup saya selalu mohon kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Tuhan. Di sini dikatakan ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya dan belas kasihan kepada mereka, dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Di sini adalah perkara orang-orang sakit, perkara sakit penyakit. Tuhan dapat menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan dapat menyembuhkan sakit penyakit dalam perkumpulan keluarga kita apapun juga. Kalau Tuhan boleh berkenan dan belas kasihan. Karena itu saudara, kita dalam hidup ini membuat Tuhan selalu berkenan dan berbelas kasihan melalui kehidupan kita, melalui akan pengetahuan kita akan firman dan melalui firman Tuhan, sehingga kita boleh dapat selalu memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Kemudian yang kedua ini adalah dekat dengan perkara kebutuhan hidup saudara, kembali dari Matius pasal 5 juga kembali kepada Matius pasal 5 ayat 32 ini bercerita tentang bagaimana Yesus kembali. Matius pasal 15 ayat 32. Yesus memberi makan 4.000 orang. Oleh karena belas kasihan, dia berkenan dan berbelas kasihan sehingga dia memberi makan. Ayat 32. Matius 14 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Iya, di sini saudara Tuhan bergerak oleh belas kasihan sehingga ia tidak mau melihat pengikutnya menjadi lapar. Saudara, dia bilang berbicara tentang kehidupan hidup kita saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita tidak ada berpihak, tapi saat itu juga kita percaya bahwa Tuhan ini kita percaya kalau kita terlalu menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara perkara kebutuhan jasmani kita saudara. Oleh sebab itu dalam hidup kita saudara, jangan kita khawatir akan pertolongan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita tidak usah terlalu mengandalkan cara pandang kita manusia, tetapi kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pada waktunya. Terus yang ketiga saudara, pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat juga memiliki makna bahwa Tuhan pasti dan akan selalu menolong kita pada waktunya dan bukan cepat dan bukan pada waktunya manusia. Jadi ini sudah saya katakan kepada saudara, kita tetap mengandalkan dari sudut pandangnya Tuhan, karena sudut pandangnya Tuhan itu sangat berbeda saudara. Saya katakan tadi, karena saya berpikir, karena saya jenuh di saat ada pergumulan, Tuhan tidak pernah menjawab. Maka saya melihat ada tanda-tanda Tuhan belum tunjukkan saudara. Kita jenuh, saudara Tuhan, mungkin Tuhan tidak akan dengar doa saya, mungkin Tuhan tidak akan tolong pergumulan yang ini. Tapi memang katakan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya, saudara. Bisa saja kita dalam hidup dan pergumulan kita terlalu sering memakai hati pada kita manusia saudara. Oleh sebab itu saudara, kita mau lihat dulu dari contoh saudara ya. Kita ambil dulu salah satu contoh dari kita ambil salah satu contoh
mungkin secara usia sudah dewasa, sudah berumur lah saudara, tapi dia berumur tetap ingin mendapatkan pasangan hidup. Dengan mudah-mudi jika kiranya yang mencari pasangan hidup, yang menunggu pasangan hidup, percaya saja Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Sebab Tuhan juga dalam firman-Nya, kalau kita melihat di Kejadian 2 bahwa ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dan menciptakan binatang, Tuhan melihat manusia itu ada, melihat Tuhan melihat ada manusia itu terbaik seorang diri. Maka Tuhan akan menjadikan seorang penolong baginya. Oleh sebab itu saya saudara, waktu Tuhan yang menentukan, waktu Tuhan tidak pada waktunya, kira-kira Tuhan yang berkira bahwa nantinya bahwa Tuhan akan menyediakan pasangan hidup saudara yang sepadannya, pasangan hidup yang sepadan menurut firman Tuhan dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18. Kalau kita baca saudara yang lebih jelas, nanti saya pasal 2 ayat 18. Matius. Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejet. Ya. Ya, jelas ya bahwa Tuhan melihat manusia itu terbaik seorang diri saja, maka dia akan menjadikan seorang penolong, menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan. Oleh sebab itu bagi saudara-saudara kami, mudah-mudahan yang ada pada saat ini mungkin yang bergumul untuk pasangan hidup, tidak usah terlalu khawatir, percaya saja bahwa Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Kiranya pertolongan Tuhan boleh kita nantikan dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, kita coba dari contoh kisah Lazarus, mungkin kita sudah tahu ya kisah Lazarus ini di mana. Maria dan Marta mempunyai seorang saudara Lazarus. Yohanes pasal 11 di situ bercerita tentang di mana pada saat Maria dan Marta mengharapkan memberi kabar kepada Yesus bahwa saudaranya Lazarus sedang sakit keras. Namun sepertinya Yesus bersengaja untuk tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada pada saat itu, sehingga pada waktunya sesudah sampai di Betania, kalau kita sadar Betania bahwa mereka mendapatkan Lazarus sudah mati, bahkan sudah dikubur saudara. Kalau dipikir secara manusia, karena kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu lambat kali, bahkan sudah terlambat kita rasakan dalam kehidupan kita. Secara manusia, secara kita manusia, tapi bagi Tuhan tidak. Karena ini saya juga dinyatakan dalam pasalnya bahwa di sini dikatakan bahwa kehendak Tuhan itu, kehendak Allah itu akan dinyatakan. Coba kita baca saja dari Yohanes pasal 11 ayat 32. Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Ayat 37. Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia yang memelekkan mata orang buta, ia tidak sangguplah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Kalau kita bisa membayangkan sebagai
seharusnya Tuhan. Sepertinya tidak ada gunanya lagi pertolongan itu saudara ya. Tadi dikatakan dalam 32, Maria berkata, setibanya Maria di depan Yesus berada dan melihat dia, tersebut dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudara pasti tidak akan mati. Tuhan, supaya aku berdoa mungkin saudara malu deh. Itulah mungkin kepadanya Maria saudara. Mereka mungkin merasa bahwa kedatangan Tuhan pada saat ini sudah sangat terlambat pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Begitu juga dengan perkataan Marta. Audamusnya Tuhan sudah 4 hari dia dalam kubur. Itu saudara mungkin secara pandang kita manusia ya, mungkin pertolongan Tuhan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara, bahwa pertolongan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Terus pada saudara, Lalu jawab Yesus, ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? iya, saudara ya, Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, sampai sisi saudara disini menunjukkan bahwa Yesus kembali membangkitkan Lazarus saudara. Ini sebagai pelajaran bagi kita juga bahwa kita mungkin dalam hidup ini sudah beranggapan bahwa Tuhan tidak pernah menepati janji untuk menolong kita saat kita berdoa pertolongan kepada Tuhan. Bahkan sudah kita beranggapan bahwa pertolongan itu sudah tidak ada gunanya lagi seperti yang dikatakan oleh Marta. Tetapi oleh karena kemudian Tuhan, karena belas kasihan Tuhan kembali membangkitkan Lazarus dari tidurnya saudara, dari kematian, sehingga Lazarus kembali hidup saudara. Baik saudara, kemudian saudara sekali lagi, bagaimanakah sikap kita untuk menyikapi firman Tuhan pada saat hari ini saudara, yaitu melalui pertolongan Tuhan yang pernah terlambat bagi kita saudara. Saya coba membantu saudara. Seperti yang pertama adalah selalu meyakini dan menikmati sepenuhnya akan janji firman Tuhan. Amin. Walaupun apa yang terjadi saudara, bisa kita selalu mengalami pergumulan, bisa kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mungkin pertolongan Tuhan itu seakan-akan sudah terlambat, seakan-akan tidak ada respek saudara. Tapi kita selalu percaya bahwa janji Tuhan, janji pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita saudara. Saya coba baca saudara dari ayat yang kita dari Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, dan biarlah kita tetap berteguh pada iman kita, pada pengakuan kita kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saudara, kita selalu percaya bahwa janji firman Tuhan itu akan tetap terwujud saudara. Kita mengambil, kita lihat dulu saudara, Mazmur pasal 121. Di situ ceritanya saudara di mana Mazmur Daud dalam hatinya mungkin sudah bertanya-tanya saudara kan. Coba bacakan saja dari jelas apa yang dikatakan di situ. Mazmur 121 ayat 1. Mazmur 121 ayat 1. Iya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku kepada ke gunung-gunung. Iya, melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan dari manakah akan datang pertolonganku? Iya. Sampai sini saudara. Mazmur melayangkan seolah-olah dalam hatinya. Dia melayangkan pada merenung melayangkan padanya ke gunung-gunung, bertanya dalam hatinya, dari manakah datangnya pertolonganku? Dan langsung jawabannya itu saudara, pertolonganku itu tadi. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ayat 2, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iya. Jangan lupa juga.
Ada jawaban saudara bahwa pertolongannya hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit. Lalu saudara yang kedua, sikap kita untuk menerima pertolongan Tuhan yang kata-kata Allah ini, kita selalu saudara ini selalu optimis dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, saudara, berharap sepenuhnya kepada janji Allah. Di kita sudah tahu ada beberapa contoh saudara, tapi yang paling familiar yang kita lihat Bapak orang percaya itu Abraham. Walaupun tidak ada dasar lagi untuk berharap, tetapi oleh karena janji firman Tuhan kepadanya bahwa dia menjadi bapa segala bangsa, namun dia tetap berharap juga saudara atas keturunan saudara, yang mana dia sudah tua, secara fisik sudah tua, sudah berumur 100 tahun kalau kita katakan 100 tahun, bahkan rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi oleh karena janji firman Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga. Oleh karena itu Tuhan menepati janjinya dan menjadikan Abraham menjadi bapa dari segala bangsa, bapa orang percaya saudara. Dan ini juga pelajaran bagi kita, walaupun kisah-kisah dalam hidup kita, kita sudah melakukan sesuatu, melakukan yang terbaik, bahkan sudah bergumul terus menerus berdoa, kita juga belum melihat ada kasih Tuhan atas doa-doa kita, belum melihat ada jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Mungkin sudah bosan kita berharap saudara, tapi firman Tuhan katakan walaupun tidak ada dasar untuk berharap, bila kita tetap berharap kepada Tuhan, karena kita tahu pertolongan Tuhan itu berbeda pada waktunya. Kemudian yang ketiga saudara yang kita lakukan dalam firman kita untuk menanti pertolongan Tuhan yang cara kita terlambat ini adalah kita harus mempunyai sabar saudara, mempunyai rasa sabar untuk menanti waktunya Tuhan bekerja untuk menolong kita. Jangan kita terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan saudara ya, sehingga kita mengambil jalan pintas. Bahkan oleh karena kita mengambil jalan pintas, maka kita melanggar firman Tuhan. Seperti dalam Samuel 13 itu adalah kisahnya Saul saudara, di mana dalam masa peperangan dia mengambil kesimpulan saat itu untuk mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya sampai dilakukan oleh Samuel, tetapi oleh saat ini dia melihat Samuel belum datang pada waktunya, dia mengambil kesimpulan dengan jalan pintas, dia membakar sendiri korban bakaran bersama saudara, sehingga perbuatan itu melanggar firman Tuhan. Maka oleh karena perbuatan itu Tuhan menjadi murka. Kita baca saja ayat 1 sampai 13. 1 sampai 13 ayat 6 mulai. Ayat yang ke-6 mulai. Buku berapa? 1 Samuel 13 ayat yang ke-6 mulai. Satu Samuel 13 ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ayat 7, malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan dan menuju Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang tentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul,
karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan, padahal orang Palestin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Palestin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Sampai sini saudaranya, Saul sudah mengambil persaudara sehingga melanggar akan perintah Tuhan yang ditetapkan Tuhan pada saat itu, sehingga Tuhan murka dalam kehidupan Saul, sehingga kerajaan tidak akan tetap pada Tuhan. Baik saudara, sampai sini sebagai kesimpulan bagi kita saudara, bahwa kita tahu pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kita tidak boleh melihat dan menilai dari sudut pandang yang kita manusia, tetapi bila kita melihat dari sudut pandang yang Tuhan saja, sebagai kesimpulan bagi kita bahwa secara sudut pandang kita sangat berbeda. Tuhan tahu kapan dia bertindak dan menolong kita, oleh sebab itu kita harus bersabar saudara dan hidup kita ini. Baik sampai di sini firman Tuhan saudara boleh menjadi firman Tuhan yang memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih.